Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, akhwati rahimakumullah, bisa kita lanjutkan kajian kita ya, teman kita. Kita mundur dulu satu bab ya, baik untuk kitab ini ataupun kitab Riyadhus Shalihin. Kita mundur dulu sedikit supaya nyambungin sama kajian sebelumnya ya. Mulai dari Khamis at-Tis'in, bab yang ke-95. Masih. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, wa'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Kelak akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Kelak akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Kesemuanya berada di neraka kecuali satu golongan. Wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Ya, al-jamaah yani jamaah ini. Jamaah ini, ya, kumpulan ini. Qil man hum ya Rasulullah. Akhirnya dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa tuh maksudnya ya Rasulullah? Yani siapa yang masuk ke dalam cakupan makna jamaah tersebut, ya? Mereka menanyakan dhabitnya, bagaimana seseorang dibilang dan termasuk ke dalam jamaah tersebut yang menjadi firqah najiyah, kelompok yang terselamatkan dari neraka. Rasul pun menjawab sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku pada hari ini. Mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku pada hari ini. Maknanya mereka yang pola berislamnya. Mereka yang sesuai pola berislamnya, bahasa kita, manhajnya di dalam berislam sesuai denganku dan para sahabat, yaitu para salafus saleh. Berislamnya di masa mereka hidup sesuai dengan berislamku di masa hidupku ini dan para sahabat. Ya, ini pola berislamnya, manhajnya, ya. Di dalam bab ini ditegaskan bahwasanya ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tuh, buat mereka yang memang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memang benar diutus oleh Allah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kebenaran dan tak mungkin berdusta, bahwasanya semua yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan keselamatan buat para kaum muslimin. Mereka yang benar-benar mengimani itu setelah mendengar bahwasanya Rasul telah berkata demikian, ini menempati posisi yang penting di hati mereka. Gak mungkin mereka yataghafal, pura-pura meleng, atau yatajahal, pura-pura gak tahu, pura-pura jahil dari hal tersebut, hanya karena poin yang ternyata disampaikan Rasul tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Demikianlah ahlu syubhat dan ahlu bid'ah. Mereka berpaling dari hadis-hadis demikian, gak mau tahu. Gak mau tahu. Apakah benar Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan demikian? Nggak mau tahu mereka. Karena apa? Karena akan bertentangan dengan hawa nafsu mereka yang seringkali mereka serukan persatuan dan tidak mau tahu akan penyimpangan akidah dan lain-lain. Penyimpangan manhaj dan lain-lain. Karena pahit buat mereka ketika harus masuk ke ranah pengingkaran. Nggak mau tahu mereka. Jadi pura-pura, padahal Rasul udah bilang bahwasanya Islam akan terbagi menjadi 73 golongan. Umat Rasul, berarti Muslim, terbagi menjadi 73 golongan. Dan semuanya di neraka. Berarti semuanya di neraka. Rasul nggak mungkin dusta. Dan cuma satu yang selamat. Berarti cuma satu yang selamat. Rasul nggak mungkin dusta. Orang yang emang beriman sama Rasul, mau nggak mau, dia bakalan nyari yang satu itu. Nggak bakalan dia baper di dalam beragama sehingga, udah dia jangan nyalahin yang lain, ini itu. Bisa jadi kita, aduh. Akhirnya kejeblos ke yang 72. Rasul bilangin begini supaya kita nyari yang satu itu. Ini sekarang kita nggak mau nyari yang satu. Kalah sama perasaan kita di dalam beragama. Apa yang terjadi? Cilaka gak? Inilah berpaling dari petunjuk peringatan yang telah dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ahli bid'ah dan ahli syubhat.
Maka bagi mereka yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika dibilangin bahwa Rasul telah bersabda, langsung dia dengar. Apa itu yang disebut? Terus bahwasanya nanti akan begini, berarti benar akan begitu. Nanti akan begini, berarti benar akan begitu. Mau selamat, cari yang kayak gimana. Lihat petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Ahlus Sunnah yang selalu mengikuti petunjuk-petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Enggak mau kita berpura-pura buta dari hadis-hadis demikian sehingga menafikan petunjuk-petunjuk ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam karena enggak sesuai dengan hawa nafsu kita, yang enggak sesuai dengan konsep berislam kita nih, gaya berislam kita yang udahlah yang penting bersatu, nggak usah nyalah-nyalahin orang ini itu tuh. Lihat, yang dikedepankan bukan petunjuk Rasul tapi apa yang sesuai dengan seleranya. Iya kan? Akhirnya pura-pura buta nggak dari hadis-hadis demikian. Kalau mereka emang beneran beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, harusnya bukan sikap itu yang mereka ambil. Ya. Dan jelas di sini ummati, umatku. Umatku, yakni umat Islam, berarti sepecah-pecahnya mereka firqah ahli bid'ah. Pada dasarnya kita tidak mengkafirkan mereka, namun kita mengatakan mereka di antara kelompok yang sesat. Tapi maknanya apakah kita mengkafirkan mereka? Enggak dulu, karena Rasul masih bilang ummati, masih umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu al-asal, hukum asalnya. Kalaupun mereka menyimpang dan lain-lain, tidak langsung kita hukumkan pada mereka kekafiran dan keluarnya mereka dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mereka nggak berada di atas konsep berislam yang sama dengan kita, ya. Allah Jalla wa Ala amarana bil ijtima' 'alal haq. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu ya di atas hak. Betul. Ini selalu kita ulang-ulang, ya. Perpecahan-perpecahan yang diperingatkan di dalam nas-nas baik Al-Qur'an ataupun di dalam kitab di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan perpecahan tersebut adalah meninggalkan jalan yang hak. Itu yang dibilang perpecahan, bukan pada jumlahnya, bukan pada the numbers of followers, bukan pada jumlah pengikutnya, bukan. Perpecahan ketika dicela maksudnya adalah meninggalkan jalan yang hak, memilih jalan-jalan yang sesuai dengan selera kita. Itu perpecahan maksudnya, ya, yang dicela di dalam syariat. Persatuan ketika diserukan maknanya bukanlah menyatukan antara hak dan batil, nge-mix antara hak dan batil. Nah, persatukan ketika disebutkan dan diagungkan di dalam syariat dan diperintahkan, diserukan di dalam syariat, maknanya bukan nge-mix antara hak dan batil, bukan itu persatuan maknanya. Ada ayat lain yang melarang itu, wala talbisul haqqa bil batil, jangan kau mix yang hak dengan yang batil. Tapi persatuan ketika diserukan artinya adalah apa? Persatuan di atas jalan yang hak. Maka patokannya bukan pada jumlah sebanyak apapun, segerombolan sebuah umat, namun mereka tidak berada di atas jalan yang hak. Sekompak apapun sikap mereka, mereka tetap berada dalam kondisi perpecahan, tidak di atas jalan sunnah, tidak di atas jalan hak. Oke? Nah, sesedikit apapun sejumlah umat, sebuah umat, sedikit jumlahnya, oke? Tapi mereka berada di atas jalan yang hak, itulah justru yang berjamaah. Maka dari situ Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini radhiyallahu anhu berkata, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah ini yang dimaksud dengan jamaah adalah yang sesuai dengan hak. Kalaupun engkau bersendirian, ya. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Jadi yang namanya berpegang teguh, yang namanya bersatu adalah dengan berpegang teguh kepada tali Allah. Maknanya berada di atas jalan itu, ma'ana alaihi wa ashabi. Okay? Dan berpecah belah maknanya adalah wala tafarraqu, dengan meninggalkan tali Allah tersebut, yakni meninggalkan jalan yang dimana Rasul dan para sahabat di atas jalan tersebut dan memilih jalan-jalan lain buatan manusia, yakni konsep-konsep metode-metode beragama lain selain yang diajarkan salafus saleh. Itulah berpecah belah. Kalaupun kompakan mereka di atas itu, ya. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya
mereka yang memecah belah agama mereka dan menjadi kelompok-kelompok, tak ada sama sekali urusanmu, wahai Muhammad, dengan mereka. Yani Allah berlepaskan Rasulnya dari mereka yang memecah belah agamanya. Memecah belah agama apa artinya? Memecah belah agama. Apakah ketika kita mengingkari tindakan, amalan sebuah kaum karena itu tidak sesuai dengan hak, dengan yang datang dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan nilai tauhid, condong kepada kesyirikan, ketika kita mengingkari itu, apakah itu namanya memecah agama? Salah. Justru kita menyerukan kepada persatuan di atas hak. Karena demikian ahlu syubhat akan senantiasa setiap zaman menuduh ahlu sunnah memecah belah umat. Karena apa? Karena tindakan amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan. Ya, karena pengingkaran kita terhadap kesyirikan dan penyimpangan-penyimpangan yang ada, bid'ah-bid'ah yang ada, dibilang kita yang memecah belah umat. Salah. Karena persatuan hakikatnya bukan diam dari kebatilan. Ya. Innama amruhum ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya perkara mereka kelak kepada Allah, dan Allah akan tampakkan kepada mereka apa yang telah mereka usahakan. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian menjadi seperti golongan yang berpecah dan berselisih setelah datang kepada mereka petunjuk. Wa ulaika lahum adzabun azim. Bagi mereka kelak terdapat azab yang pedih. Ya. Fanahana 'anil tafarruq wa amarna bil ijtima'. Jelas di ayat-ayat demikian Allah melarang kita dari berpecah belah dan memerintahkan kita untuk bersatu. Wal i'tisamu bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan bahwasanya sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalan yang ini. Wala tattabi'us subul. Dan janganlah kau ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili. Sehingga kau berpecah dari jalannya Allah. Tuh, demikianlah yang dimaksud berpecah dari jalannya Allah. Ketika kau mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dia berpecah belah. Kalaupun sekali lagi rame-rame kompak, kan itu hitungannya berpecah belah. Maka bersatu adalah dengan berada di atas jalan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun bersendirian, itulah yang berjamaah hakikatnya. Ya. Fala yajuzu tafarruqu wal ikhtilafu tab'an lil ahwa. Maka tidak boleh ya, berselisih dan berpecah mengikuti hawa nafsu atau taqlidan karena alasan apapun. Ya. Karena mengikuti hawa nafsu atau karena mengikuti tradisi nenek moyang atau taqlidan lil yahud wan nasara. Atau mengikuti kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Idzil ikhtilaf la yajuz fi umuril aqidah wa usuluddin. Dikarenakan yang namanya ikhtilaf itu tidak diperbolehkan di dalam perkara-perkara akidah dan perkara-perkara usuluddin, perkara-perkara yang telah menjadi kesepakatan di dalam beragama sejak zaman awal, ya. Wa inna ma yajib al-ittifaq wal ijtima' 'alaiha. Yang diwajibkan justru bersatu dan bersepakat di atas nilai-nilai demikian, di atas nilai akidah dan usuluddin, ya. Selalu kita jelaskan, usuluddin adalah apa? Nilai-nilai yang sifatnya akidah dan menjadi pondasi-pondasi beragama, dan kemudian memang sejak zaman awal telah disepakati demikian, tidak ada perbedaan pendapat. Ini nilai-nilai usul yang nggak boleh ikhtilaf. Nah, bagaimana kita menghukumi seseorang ketika dia masih berada di atas jalan yang sama dengan kita atau tidak, ketika dia berada di atas usul yang sama ini. Ya? Kita menghukumi seseorang, ia menyimpang atau tidak, tinggalkan dia atau tidak, ketika ada penyimpangan padanya di dalam kasus di antara kasus-kasus usul beragama ini. Ya, poin-poin akidah yang harus disepakati, nggak boleh ikhtilaf. Poin-poin usul itu yang mana aja Ustaz? Yang disebutkan bab-babnya di dalam buku-buku akidah. Ya, itu poin-poin usul beragama. Ya. Wa amal ikhtilaf fil masail al-fiqhiyyah fa hadha yahsul
Adapun perbedaan pendapat di dalam perkara-perkara fikih, maka ini memang terjadi. Lakin yajib ar-ruju' ila ma qama alaihi dalil, tapi yang diwajibkan tetap kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh dalil, ya, dari pendapat-pendapat yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Dan apabila kalian berseteru pada sebuah perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Demikian apabila memang benar kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu jauh lebih baik dan itu sebaik-baiknya solusi. Idzal ikhtilaf, idzan al-ikhtilaf fil aqidah la yajuz. Maka sekali lagi, perbedaan di dalam perkara akidah itu tidak diperbolehkan, li'annal aqidata tauqifiyatun. Dikarenakan perkara-perkara akidah sifatnya itu tauqifiyah. Tauqifiyah apa? Dogmatis. Dari sananya begitu. Ya, dari sananya begitu, udah nggak bisa tahu. Sebaliknya, koknya ditukar sama fa, tauqifiyah, jadi taufiqiyah. Oh, itu. Taufiqiyah barulah perkara-perkara yang di situ terbuka peluang ijtihad, ya. Wa amma fi masailil fiqh, adapun di dalam permasalahan-permasalahan fikih wal istinbat dan bagaimana berkesimpulan, oke? Okay? Fa kullun yajtahid wa yastanbit min ahli al-ilm al-mu'ahhalin lil ijtihad. Maka setiap individu dari golongan ahli ilmu yang emang capable untuk berkesimpulan, okay? Mereka ahli ilmu yang menguasai tools untuk berkesimpulan, beristinbat di dalam agama, maka masing-masing berijtihad. Wa qad yakhtalifun, terkadang mereka berbeda pendapat fi wujuhati nadharihim. Ya, berangkat dari point of view, wujuhat nazar, point of view, sisi pandang. Berangkat dari sisi pandang mereka yang berbeda. Walakin la yabqun 'ala al-ikhtilaf, tapi enggak boleh juga, okay? Mereka bertahan di atas ikhtilaf, bal yarji'un ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tetap yang diwajibkan adalah kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman kana ma'ahu dalil tabi'uh. Maka barang siapa yang padanya terdapat dalil, maka kita mengikutinya. Yakni dalilnya tepat, cara memahaminya tepat, demikian memang, maka kita mengikuti yang itu. Oke? Wa akhadhu biqauli wa taraku ra'yahum. Mereka meninggalkan pendapat masing-masing dan mengikuti dalil. Hadza madhhab ahli sunnah wal jamaah. Demikianlah madhab ahli sunnah wal jamaah. Hadza alladhi arsyadana Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaih. Inilah yang dituntunkan Rasul bagi kita sallallahu alaihi wasallam. Amma naqul, adapun kita berkata, apabila kita berkata, utrukun nas kullun ya'khudh bi ra'yi, tinggalkan saja para manusia. Okay? Masing-masing pendapat masing-masing saja. Wa ikhtilaful ummati rahmah. Dan toh perbedaan pendapat di dalam umat ini adalah bentuk rahmat Allah. Kama yaqulun, sebagaimana jargon-jargon yang mereka sering gaungkan, fanaqul, maka kita katakan, hadza batil. Mindset demikian keliru. Ya? Allah Jalla wa Ala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Allah berfirman, sungguh senantiasa mereka akan berikhtilaf kecuali orang-orang yang dirahmati Rabbmu. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang dirahmati Allah, mereka tidak berikhtilaf. Ya kan? Ayat itu menunjukkan bahwasanya mafhumnya bahwasanya mereka yang dirahmati Allah maka tidak akan berikhtilaf. Wa ala anna al-ikhtilaf azab, dan bahwasanya ikhtilaf bukanlah rahmat, justru sebaliknya, yaitu apa? Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibilang ikhtilaf adalah rahmat, maka persatuan adalah azab. Masuk gak? Falas gak? Hah? Iya gak? Ikhtilaf umatku adalah rahmat. Berarti maknanya persatuan umatku adalah azab. Falas gak? Hah? Nyambung gak? Nggak nyambung kan? Ini jargon yang keliru, mindset yang keliru, berangkat dari dusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibilang ini hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wala Rasul berkata demikian sama sekali tidak pernah. Ya.
Ar-rahmah lilladzina lam yakhtalifu, justru rahmat itu bagi mereka yang tidak berikhtilaf. Wa in ikhtalafu, dan kalaupun terjadi ikhtilaf pada mereka, raja'u ilal kitabi wa sunnah, mereka kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul. Fa akhadhu bis sahih wa tarakul khata, kemudian mereka mengambil pendapat yang tepat dan meninggalkan yang keliru. Hadhihi tariqatu ahli sunnah wal jamaah, demikianlah konsep atau jalan ahli sunnah wal jamaah. Amma ayyabqa kullun ala ra'yih, adapun sebagaimana yang diserukan tadi, ketika seseorang berkeras di atas pendapat masing-masing, wa ma qala bihi fulan, berkeras di atas pendapat yang dikatakan oleh si fulan saja atau si alan saja, falaisat hadhihi tariqatul muslimin, maka sesungguhnya tidaklah demikian cara beragama para kaum muslimin. Idealnya tidak demikian, harusnya tidak demikian. Hadhihi tariqah ahlil ahwa, yang demikian justru adalah gaya beragama para ahli bid'ah dan ahli syahwat. Yatalammasun ma yuwafiq ahwa'ahum minal aqwal, mereka akan terus cari-cari dari pendapat-pendapat yang ada, mereka akan terus cari-cari yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa yuwafiqu raghabatahum, dan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa ma yukhalif raghabatahum yatrukuna, pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan selera mereka, niscaya mereka akan tinggalkan. Walau qala bihil imam alladhi ya'khuduna biqaulih, mereka akan tinggalkan pendapat tersebut kalaupun yang mengatakannya adalah imam yang mereka ikuti pendapatnya selama ini, gitu. Ya. Yani la ya'khudun min aqwalil a'immah wal ulama illa ma yuwafiq raghabatihim. Orang-orang demikian tidaklah mengikuti pendapat para imam atau para ulama kecuali poin-poin yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Amma ma yukhalif raghabatihim fa innahum yarfuduna. Yang tidak sesuai dengan seleranya, maka mereka menolaknya. Hadza dalil ala annahum yattabi'una ahwa'ahum. Itu sudah cukup dalil bahwasanya hakikatnya yang mereka ikuti adalah hawa nafsu mereka. Fama wafaqa ahwa'ahum akhdhu bihi. Apa-apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka ambil. Wa ma khalafa hawahum tarakuhu wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka tinggalkan. La haula wa la quwwata illa billah. Demikianlah sebagaimana diserukan di dalam media-media dan majalah-majalah dan nadwah-nadwah yang ada dan juga seminar-seminar yang ada di era ini, kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Dan demikian juga diserukan konsep berislam inilah seolah-olah yang diserukan yang banyak diserukan di fadhaiyat. Fadhaiyat ini tayangan televisi itu. Siaran-siaran televisi. Yurawwijun al-khilaf wa yaqulun, mereka akan terus membangkitkan khilaf dan mereka berkata nuwassi' linnas, udah kita permudah bagi manusia, kita luaskan bagi manusia. Bimadza nuwassi', orang demikian ini mau dengan apa memperluas bagi manusia ini, dengan apa? Bitarkil kitab wa sunnah, yaitu dengan meninggalkan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa dhihab ma'al aqwal allati ahluha laisu ma'sumin, dan mengikuti pendapat-pendapat yang orang-orang yang mengatakannya toh tidaklah maksum, yukhti'un wa yusibun, bisa keliru mereka, bisa juga tepat. Wa hum yanhaunana an na'khudha min aqwalihim illa ma wafaqad dalil. Seruan-seruan demikian yang ada di era ini terus menyeru kita dan wa hum yanhaunana an na'khudh min aqwalihim illa ma wafaqad dalil. Terus saja mereka menampakkan diri mereka bahwasanya jangan ikuti perkataan kami kecuali sesuai dengan dalil. Tuh. Ya ini menampakkan diri seolah-olah mereka hanya mengikuti dalil dan tidak menyeru manusia untuk ta'assub pada mereka, taklid pada mereka, menampakkan diri seolah-olah bijak. Hum yanhaunana an akhdhi aqwalihim idza khalafatid dalil. Mereka menampakkan diri mereka seolah-olah mereka melarang manusia untuk mengikuti mereka, perkataan-perkataan mereka yang bertentangan dengan dalil. Hadza amrun yajib ma'rifatuh. Ini perkara yang kita mesti hati-hati. Kita mesti beware sama hal-hal demikian. Lianna an-nas al-yawma ibtulu bihaula. Dikarenakan para manusia di zaman ini itu diuji dengan orang-orang demikian, alladzin yulabbisun 'alan nas, yang bikin keder kepada manusia, bikin keder manusia. Zain, di sini Syekh Shalih Al-Fauzan berbicara tentang ikhtilaf. Pada dasarnya ikhtilaf dicela, betul. Ikhtilaf dicela dan kemudian dari ikhtilaf tersebut juga akan terbentuk banyak firqah-firqah dan hanya satu firqah saja yang tepat dan kemudian mereka yang terselamatkan. Jadi yang dibilang firqah najiyah.
Di antara nama dari nama-nama Ahlus Sunnah. Ya, diambil dari mana firqah najiyah, kelompok yang terselamatkan ini? Dari hadis ini, di mana Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Islam terbagi menjadi 73 golongan, kesemuanya di neraka dan kecuali hanya satu golongan, yaitu mereka. Siapa satu golongan ini? Yang sesuai denganku dan para sahabatku. Maka di antara penamaan Ahlus Sunnah firqah najiyah itu. Ya, di antara penamaan Ahlus Sunnah ada Taifah Mansurah. Ada dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirin. Akan senantiasa ada satu kelompok di antara umatku yang terus mereka zahirina 'ala al-haq, terus mereka menerangkan yang hak. Oke? Berada di atas yang hak. La yadurruhum man khalafahum wa la man khadzalahum. Mereka tak gentar menghadapi orang-orang yang mengingkari mereka, menentang mereka atau mengkhianati mereka. Hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik. Terus mereka sabat di atas konsep demikian sehingga datang keputusan Allah, yakni ajal. Wa hum 'ala dzalik, dan mereka masih teguh di atas nilai tersebut. Itu di antara penamaan Ahlus Sunnah. Banyak di antara penamaan Ahlus Sunnah, di antaranya firqah najiyah ini. Okay? Dan ikhtilaf adalah di antara sunnatullah yang terjadi di alam semesta. Itu digunakan oleh Allah, dijadikan memang untuk di antara bentuk ujian bagi manusia agar terlihat dari mereka mana yang mencari kebenaran dan mana yang nggak peduli dengan semua itu, dan mana yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja, nggak mau tahu yang benar mana, mau yang salah mana, nggak mau tahu. Kelihatan dengan itu kan, iya kan? Walau syaa rabbuka laja'alan nas ummah wahidah, kata Allah Subhanahu wa taala. Andai saja Tuhanmu kehendaki, laja'alan nas ummatan wahidah, niscaya Allah bisa aja jadikan para manusia ini umat yang satu, nggak ada ikhtilaf gitu. Ya kan? Kecuali, tapi yang ada apa justru? Yang Allah jadikan seperti apa? Yang Allah kehendaki untuk terjadi dengan masyiahnya nih, kauniyahnya nih. Okay? Akan senantiasa terjadi ikhtilaf kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhtilaf akan terjadi. Harus demikian. Rasul bilang, Islam akan menjadi 73 golongan. Jangan pura-pura buta dari hal tersebut. Cari mana satu kelompok tersebut. Oke? Emang hanya satu yang benar. Demikianlah Ahlus Sunnah meyakininya. Kemudian, nah tapi di antara ikhtilaf tersebut juga ada ikhtilaf yang memang pada dasarnya bukan ikhtilaf yang dicela di dalam syariat. Ini memang di antara bentuk luasnya beragama. Di antara bentuk keluasan beragama Islam, yaitu ikhtilaf. Di sini Syekh Shalih Fauzan bilang ikhtilaf di dalam permasalahan fikih. Ya, ini hanya ungkapan di antara ungkapan-ungkapan para ulama. Sebenarnya tidak juga permasalahan fikih semuanya boleh dibawa ikhtilaf, nggak begitu juga. Maksudnya fikih yang sifatnya furu' ijtihadiyah. Tuh, maksud beliau hafizahullah. Oke? Fikih yang boleh ikhtilaf adalah fikih yang furu' dan ijtihadiyah. Enggak semua fikih boleh ikhtilaf. Boleh nggak seseorang ikhtilaf? Sebagian bilang sholat 5 waktu wajib, sebagian bilang nggak wajib. Dan kita bilang ini ikhtilaf fikih. Boleh nggak? Nggak boleh, karena emang udah jadi nggak mesti semua perkara fikih boleh ikhtilaf. Adapun para ahli ilmu seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dan lain-lain berkata, kita berbeda pendapat boleh di dalam perkara fikih. Maksudnya awas, adalah fikih yang memang masih terbuka pintu ijtihad padanya. Ini perkara-perkara yang furu' dan ijtihadiyah. Nggak boleh berbeda pendapat di dalam permasalahan akidah, kata Syekh. Iya nggak? Nggak boleh berbeda pendapat di dalam perkara akidah. Sama. Ini juga nggak boleh berbeda pendapat di dalam perkara akidah, yakni usul akidah. Ada perkara furu' akidah yang emang manusia berbeda pendapat. Ada. Ya kan? Para ahli ilmu berbeda pendapat di situ ada sampai. Itu yang dibilang furu' akidah juga. Maksudnya di akidah ada usul, ada furu'. Di fikih ada usul, ada furu'. Nggak boleh ikhtilaf nih di usul nih. Tuh. Oke? Kayak surga. Surganya Adam alaihi salam dulu sebelum diturunkan ke bumi, apakah sama dengan surga yang kita dijanjikan nanti? Itu fikih apa akidah? Nah, itu beda pendapat para ulama. Ada yang bilang, oh enggak, ini surga yang Allah ciptakan khusus untuk pra alam semesta saja, yakni pra kehidupan muka bumi saja sebelum Allah turunkan Adam alaihissalam. Beda dengan surga yang kita dijanjikan nanti. Ada yang bilang, enggak, udah dibilang jannah. Surga udah. Surga yang mana? Yang itu yang kita dijanjikan juga tuh. Ada yang bilang begitu. Iya enggak? Itu furu'
furu' akidah ada ikhtilaf. Ya, maksudnya tidak boleh berbeda pendapat di dalam perkara usulnya, usul akidah atau usul yang sifatnya fikih. Hal yang telah disepakati dari zaman dulu nggak ada perbedaan pendapat. Adapun perkara-perkara yang emang sirat, jembatan. Oke? Nanti nih di rangkaian hari akhir kan, manusia melewati jembatan kan? Itu akidah kita nggak? Keberadaannya akidah kita kan? Iya. Tapi posisinya di mana? Ikhtilaf ulama. Ada yang bilang abis haud, abis telaga. Ada yang bilang sebelum haud justru, sebelum telaga. Wallahu a'lam. Itu sebelah situnya memang ikhtilaf, tapi keberadaan sirat itu nanti, ya betul, diantara bentuk akidah, usul akidah, nggak boleh seseorang mengingkarinya. Tapi posisinya sebelah mana nanti? Tuh. Iya kan? Itu furu' akidah. Begitu juga fikih. Ada perkara-perkara, boleh nggak seseorang bilang, zakat harta nggak wajib? Ada yang bilang gitu. Dan kemudian bilang, ini kan ikhtilaf fikih, bolehlah. Sebagaimana dibilang, ikhtilaf boleh di dalam permasalahan fikih. Tuh. Ngaco gak kalau gitu? Sementara zakat adalah dari zaman awal udah wajib. No. Iya gak? Atau haji nggak wajib udah. Iya kan? Mau mampu nggak wajib haji. Biasa, beda pendapat. Belajar gila loh. Jangan mentang-mentang masalah fikih. Nggak begitu juga. Kalau emang dari dulu nggak ada perbedaan pendapat, jangan. Tayyib? Iya nggak? Adapun perkara yang memang luas dan ada perbedaan pendapat, nah di situ baru ketahui bahwa para ahli ilmu melihat dengan dalil-dalil dan sisi pandang mereka masing-masing seringkali sampai kepada kesimpulan yang berbeda. Nggak mungkin memaksakan umat di atas satu kesatuan furu', itu nggak mungkin. Mereka yang memaksa satu kesatuan furu' umat untuk berada di atas satu kesatuan furu', hakikatnya mereka justru mau memecah belah umat. Karena nggak mungkin menyatukan umat di atas satu furu', nggak mungkin. Ya? Maka perkara furu' emang terbuka pintu ikhtilaf di situ. Maka dari situ Ahlus Sunnah pengingkaran bukan di bab furu'. Kalau emang ngerti nih Ahlus Sunnah, nggak boleh kita mengingkari seseorang, mencela seseorang, apalagi menghajar, mentahdir seseorang hanya karena perbedaan pendapat furu'iyah, fiqhiyah, itu nggak boleh, nggak tepat. Itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Furu' emang udah terbuka berarti perbedaan pendapat. Asal yang kau ikuti pendapat adalah hal yang kau tahu dalilnya. Asal itu. Bukan asal enakan yang ini. Bukan. Awas. Pendapat yang kau ikuti adalah pendapat yang kau tahu dalilnya apa. Nah, asal begitu. Itu cukup hujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain berbeda pendapat karena dia mengetahui pendapat, melihat dari sisi gitu, yang dalil yang dia ketahui sampai kepada perbedaan pendapat. Udah. Khair insyaallah kalau begitu. Adapun seseorang hanya mengikuti pendapat furu' yang sesuai, kayaknya gampangan ini, enakan ini, gampangan ini, enakan ini, itu mah namanya talfik. Talfik haram. Nyari yang gampang. Mencari rukhsah para ulama atau zillah para ulama. Idza tatabbata rukhsal ulama ijtama'a fika syarru kulluh. Para imam berkata rahimahumullah, apabila kau mengikuti rukhsah atau zillah-zillahnya para ulama, maka niscaya semua keburukan akan berkumpul pada dirimu. Semua bentuk keburukan akan berkumpul pada dirimu. Ya? Nah, sebagian kaum menyikapi poin ini ada dua kutub. Sebagian kaum liar di dalam menjargonkan atau mengkampanyekan perbedaan pendapat yang wajar, liar dalam hal ini. Akhirnya mereka menggunakan ini sebagai jargon untuk berliar-liar di dalam pendapat. Akhirnya berani berkata-kata pada perkara yang tidak ada contohnya sama sekali dari generasi salafus saleh yang udah disepakati. Dan kemudian biasalah ini perbedaan pendapat, harusnya kita lega-legain dada kita di dalam perkara ini. Di antara mereka ada yang bilang homo dan lesbi halal di dalam Islam. Tuh,
Dibilang ini perbedaan pendapat yang ketika kita ingkari dibilang, ini kaum yang nggak biasa, nggak paham tentang perbedaan pendapat. Tuh, ini satu kutub ngaco, oke, salah dia, iya gak? Ada kutub satunya yang emang hatta perkara furu pun dibawa keras, salah juga ini. Hanya karena perbedaan furu jadi bahan ghibah dengan saudaranya Muslim. Udah ini kecewa sama dia. Habis udah dibilangin celananya masih aja panjang tuh, nggak ngatung. Tuh, perkara furu ini bukan jadi bahan ghibah. Atau dia udah dibilangin pakai gamis, jangan pakai celana. Masih aja pakai celana, tasyabbuh bil kufar. Nah yang tepat adalah apa? Kita bisa memetakkan agama. Mana perkara yang boleh ikhtilaf, mana yang enggak. Kalau yang enggak boleh ikhtilaf, cara menyikapinya kayak apa? Yang emang boleh ikhtilaf, cara menyikapinya kayak apa? Syubhat. Sebagian ketika kita berkata, ini usul, ini furu, khair insyaAllah. Perbedaan pendapat, ketika kita mencoba menjelaskan, perkara furu yang terjadi perbedaan pendapat, kemudian dituduhlah kita, ngegampangin agama, ya tasahal. Bergampang-gampang di dalam perkara agama. Astagfirullah. Syuf ya akhi, demi Allah bukan bergampang-gampang di dalam perkara agama. Nggak boleh bergampang-gampang di dalam perkara agama, nggak boleh. Tapi menaruh semua poin permasalahan agama di atas satu level yang sama juga salah. Itu zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya sebagaimana mereka. Yang pokoknya mau usul, mau furu, pokoknya begitu udah. Nggak boleh beda pendapat. Salah juga. Karena gimana pun, agama ada skala prioritasnya. Bukankah Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittun, bid'un wa sab'un syu'bah. Iman itu ada 70-an atau 60-an level. Gitu kan? Afdalha, yang paling utama adalah la ilaha illallah. Yani perkara-perkara akidah yang paling utama. Perkara-perkara akidah yang paling mendasar adalah akidah seorang hamba tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Itu yang paling prioritas. Wa adnaha, dan yang paling rendah. Loh, Rasul bilang ada yang paling afdal dan ada yang paling rendah. Berarti levelnya beda gak? Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Tuh, maknanya yang lebih rendah adalah perkara-perkara yang sifatnya praktek. Nilai-nilai berislam. Praktek fisik. Di antara praktek fisik fikih, yang paling cetek lagi, tuh, adalah perkara apa? Menyingkirkan diri dari jalan apa? Adab, manner. Rasul berarti membedakan nggak tingkatannya dengan ungkapannya ini sallallahu alaihi wasallam. Nah, seseorang yang nggak mau tahu mana usul mana furu, pokoknya nggak boleh beda pendapat, berarti dia mengingkari ini. Mau menyamakan semua permasalahan agama di satu level, lah itu zalim justru. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatkan. Furu ditaruh di usul. Perbedaan furu dipakai tahzir. Nah tuh berangkat dari nggak wise dalam beragama. Emang nggak dapat. Chemistry-nya nggak dapat di dalam memahami agama. Zauknya nggak dapat. Ya, selalu kita ketika menjelaskan ini akan ada tuduhan-tuduhan demikian. Bergampang-gampang di dalam perkara furu, kemudian menggampangkan agama. Astagfirullah. Inti yang salah. Naruh sendal di jidat, naruh peci di kaki, itu lo yang salah. Kau mau menaruh agama ini semua poin permasalahannya di satu level yang sama, lah lo yang ngaco itu. Rasul aja bedain mana afdal, mana adna, ya kan? Wal haya syu'bah minal iman, dan malu adalah salah satu cabang keimanan. Tapi yang kayak gitu orang tadi itu bukan malu, itu malu-maluin. Ya? Dapat difahami itu? Itulah fungsinya kita menuntut ilmu. Tidaklah kita beragama dengan semangat dan dengan hawa nafsu. Tapi dengan apa? Dengan pemahaman. Dengan pemahaman. Yang penting setiap individu mengikuti pendapat yang berbeda nih. Jadi perbedaan pendapat. Pendapat yang kau ikuti adalah pendapat yang kau tahu dalilnya. At least dah. Cukup hujah untukmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau pendapat yang dikatakan ahli ilmu yang selama ini kau dengar, yang kau bisa dapatkan di masa hidupmu, di kaummu, yang itu ya udah ikutin yang itu. Itu cukup hujah untukmu di akhirat. Kecuali kau udah sampai juga posisi yang kau bisa meneliti setiap
pendapat, ya akhir teriti dah sendiri dah. Udah bukan wayahnya ngikut orang. Ya nggak? Mau sampai kapan disuapin? Zain? Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.